Di video kali ini, gue akan bahas tentang toxic productivity. Buat lo yang masih belum kenal gue, kenalin, gue Arkana. Gue adalah seorang mahasiswa yang suka sharing pengalaman gue di media sosial. Gue sering bikin konten tentang self-improvement kayak gini, jadi gue yakin penonton gue itu mostly adalah orang-orang yang pengen belajar untuk berkembang. Ada satu pengalaman yang gue pelajari dari perjalanan gue berkembang hingga hari ini, yaitu sempat ada satu masa di mana gue merasa tertekan untuk harus selalu produktif sepanjang waktu. Apa itu? Gimana cara menghadapinya? Gue akan langsung kupas tuntas toxic productivity di video ini. Di zaman sekarang, kita ini hidup di era yang serba cepat. Semua orang pengen sukses, semua orang pengen terkenal, dan semua orang setidaknya pengen punya pencapaian yang bisa dia banggain. Kita ini hidup di dunia yang bisa ngedorong kita untuk punya ambisi yang besar, untuk punya mimpi yang besar. Apalagi dengan adanya media sosial yang bikin kita tuh jadi bisa punya akses instan untuk melihat pencapaian-pencapaian orang lain yang dianggap sukses. Dan orang-orang yang dianggap sukses ini kesannya kayak nggak pernah berhenti gitu. Kerja terus, sibuk terus, dan melihat hal tersebut, kita jadi mikir, kalau gue pengen sukses, maka gue harus produktif. Dan percaya sama gue ngerti banget. Gue juga ngalamin hal yang sama. Gue merasa kalau gue nggak produktif, maka gue nggak akan sukses. Gue harus terus melakukan sesuatu yang punya impact besar. Dan gue harus terus maju. Nah, sampai di sini itu nggak ada yang salah guys. Semuanya benar. Tapi yang nggak kita sadari adalah kadang kita terjebak loh dalam ilusi itu. Kadang kita mengasosiasikan produktif dengan sibuk. Kita jadi merasa kalau kita mau sukses, kita harus produktif. Gimana caranya produktif? Kita lakukan semua hal agar terlihat sibuk dan kita akan sukses. Nah, itu yang salah. Gue kasih tau ya guys. Cuman karena lu sibuk, nggak berarti lu produktif. Karena jujur ya, gue yakin banyak banget dari lu yang ngelakuin banyak banget hal. Kelihatan sibuk, ngurusin hal ini itu, tapi sebenarnya hal-hal yang lu kerjakan itu gak ada impactnya sama sekali ke hidup lu. Lu cuman kerasa sibuk aja, gak ngasih impact, gak ngasih value, gak kasih nilai apapun. Tapi lu tetap lakuin hal tersebut karena lu merasa sibuk. Dan dengan merasa sibuk, lu jadi merasa produktif. Dan dengan merasa produktif, lu jadi, oh gue akan sukses nih. Nah, konsep productivity yang salah ini, itu melahirkan apa yang kita sebut sekarang dengan toxic productivity. Toxic productivity ini adalah kondisi di mana lu merasa bahwa lu harus terus-terusan produktif sepanjang waktu, dan ketika lu nggak melakukan apa-apa atau ketika lu sedang istirahat, maka lu merasa cemas. Kenapa ini bisa jadi toxic? Ya karena tadi, lu jadi mengasosiasikan seberapa bernilai diri lu dengan seberapa sibuk lu. Kalau lu lagi nggak sibuk, maka lu ngerasa worthless, lu jadi cemas. Dan gue yakin ini juga didukung oleh stigma society yang melihat bahwa semua orang yang sibuk itu dikategorikan sebagai orang yang produktif. Padahal kenyataannya, sering banget gue temui orang-orang yang kelihatan sibuk ini, itu ya cuman sibuk asik sendiri aja. Arahnya nggak jelas dan tujuannya mau kemana juga nggak tahu. Ya yang penting sibuk aja gitu. Gue sendiri jujur gue pernah ada di titik itu. Dulu sebelum gue merantau, gue tuh sering banget spend time sama family gue. Dan ada masanya dimana saat gue lagi family time, gue malah ngerasa cemas dan gue kayak merasa buang-buang waktu. Akhirnya gue mulai menarik diri dan melakukan hal-hal yang sebenarnya gak berguna cuman buat gue terlihat sibuk. Sampai di titik gue sadar bahwa kok gue gak ngeliat perkembangan yang nyata juga ya. Dan sekarang gue sadar bahwa waktu itu gue ngejar sesuatu yang gak jelas. Nah sekarang gue pengen benerin dulu nih mindset lu semua tentang apa itu sibuk dan apa itu produktif. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Cara bedainnya cukup simpel. Kunci utamanya itu ada di satu kata, yaitu output. Sibuk itu fokusnya selalu ke waktu yang dihabiskan. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan output tertentu. Sebaliknya, produktif itu fokusnya selalu ke output yang dihasilkan. Seberapa banyak hasil yang bisa lu capai dalam waktu tertentu. Sekarang gua kasih contoh. Misalnya ada orang A dan orang B. Si A itu menghasilkan 10 output dalam waktu 10 jam. Dan si B itu menghasilkan 5 output dalam 1 jam. Kalau kita ngomongin produktif, maka pasti lebih produktif si B dong, karena dia outputnya dalam 1 jam itu sampai 5 output. Tapi kalau kita ngomongin sibuk, pasti lebih sibuk si A dong, dia ngabisinnya 10 jam. Inilah makanya gue bilang kalau sibuk itu nggak sama produktif. Lu bisa aja sibuk, tapi sibuk lu ini hanya menghasilkan output yang sedikit, dan lu bisa aja produktif walaupun waktu yang lu habiskan nggak sebanyak orang yang dalam tanda kutip sibuk. Jadi dengan informasi ini gue berharap lu bisa lebih wise ya dalam berpikir. Apakah selama ini lu cuman sibuk doang atau lu bener-bener produktif? Nah sekarang gue pengen share tips simple gue. Gimana caranya gue keluar dari toxic productivity ini? Gue selalu ngecek dan ngelis setiap kegiatan yang mau gue lakukan berdasarkan dua hal. Yang pertama effort, yang kedua impact. Gue bahas satu-satu ya. Effort ini gue hubungin sama yang namanya waktu. Jadi kalau ada satu kegiatan yang menghabiskan waktu yang banyak, maka gue anggap effortnya juga banyak. Setelah gue lihat effortnya, gue nilai dari yang kedua, yaitu impact. Seberapa besar output dan hasil yang bisa gue dapat dari melakukan kegiatan tersebut. Jadi berdasarkan dua hal tadi, lu nanti bisa nemuin 4 kombinasi kegiatan, yaitu effort rendah impact tinggi, effort rendah impact rendah, effort tinggi impact tinggi, dan effort tinggi impact rendah. Nah biasa di pagi hari waktu gue lagi nge-list down apa aja yang harus gue lakuin, to do list buat hari itu,
gue akan selalu mulai yang pertama dari kegiatan yang effort rendah, impact tinggi. Makanya gue selalu bilang, baca buku itu gue first thing in the morning. Karena effortnya rendah, paling gue cuma 15-20 menit baca, gampang kan bacanya. Tapi impactnya itu bisa bikin gue jadi pinter. Itu bisa kasih ilmu yang dikumpulin sama orang bertahun-tahun cuma dalam 20 menit aja buat gue. Nah biasa, tipe-tipe yang effort tinggi, impact rendah, itu biasa langsung gue cut out dari to-do list gue. Atau at least kalau itu bener-bener harus banget dilakukan, gue biasa delegasikan ke orang lain. Gue bayar orang atau gimana pun caranya lah. Tujuan gue jelas, gue pengen pakai waktu gue sebaik mungkin untuk dapetin hasil yang semaksimal mungkin. Jadi dengan cara ini, gue nggak merasa perlu sibuk sepanjang waktu. Karena apa? Karena gue fokus ke kegiatan yang impactnya itu besar. Banyak nih teman-teman gue yang nanya, kok lu bisa udah kuliah, masih bisa nge-gym, masih bisa ngonten, masih bisa kerja ini itu dan segala macam. Ya karena gue emang gak sibuk, gue produktif, gue fokus ke hal-hal yang punya impact paling besar untuk hidup gue. Well, mungkin tantangannya ketika lo pengen menerapkan cara ini adalah lo harus bisa nilai secara objektif kegiatan mana yang beneran punya impact besar dan kegiatan mana yang impactnya sebenarnya gak seberapa. Karena itu beda-beda buat tiap orang dan lo harus bisa nilai apa yang terbaik buat lo. Oke, kesimpulannya adalah lo harus bisa bedain mana produktif dan mana sibuk. Hidup itu cuma sekali, jadi waktu lo sangat berharga. Jangan habisin waktu lo untuk kegiatan-kegiatan yang bikin lo terlihat sibuk. Instead, fokus aja ke hal-hal yang bisa kasih lu output maksimal. Ingat, produktif itu bukan tentang seberapa sibuk lu, tapi seberapa banyak hal yang bisa lu kelarin dengan waktu yang lu punya. Jadi, make the most of it and spend your time wisely. Oh iya, by the way, gue lihat di video-video gue sebelumnya udah banyak banget interaksi. Bahkan ada satu video yang tentang waktu tuh kayaknya tembus sampai 24.000 viewers. Ada juga teman-teman yang udah tanya-tanya dan diskusi di dalamnya. Well, sebisa mungkin gue balas pertanyaan-pertanyaannya melalui video di Instagram dan TikTok. Buat lo yang belum follow dulu dong @arkanaasido di Instagram dan TikTok. Itu aja, semoga bermanfaat and have a blessed day.